Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebaik-baik petunjuk, dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh yang merupakan sebab kemuliaan bagi manusia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk. Artinya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, artinya al-amalus shalih, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, supaya Allah tinggikan agama ini di atas agama-agama yang lainnya semuanya, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan ilmu yang fungsinya untuk menumbuhkan kebaikan di hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Hujan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan dengan izin Allah bagi makhluk hidup. Maka demikian pula wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah menghidupkan hati manusia, memberikan cahaya bagi hati manusia, dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan di dalam hati. Barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Syubhat, membentengi diri dari syubhat. Dari asal katanya saja kita mengetahui syubhat itu artinya adalah, terjemahan singkatnya, kerancuan, ketidakjelasan. Al-ishtibah
kerancuan atau kesamaran dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu kurang lebih pengertian daripada kata-kata syubhat. Sesuatu yang samar, apalagi sampai rancu, tercampur, ini tentu sangat berbahaya. Ini jenis dosa yang kalau menimpa seorang hamba, bukan hanya menyesatkan dirinya, tapi menjadikan keadaan lebih sulit karena dia tidak merasa dirinya salah. Dia merasa dirinya bahkan sedang membela kebenaran. Sebagian dari para ulama menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhir-akhir surat Al-Kahfi sebagai contoh bagaimana dahsyatnya syubhat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Rasulullah, apakah kalian mau kami beritakan tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya? Mereka adalah orang yang telah sia-sia amal perbuatannya di kehidupan dunia ini. Sia-sia usaha dan amal yang dilakukannya di kehidupan dunia ini, dalam keadaan mereka yahsabuna, mereka menyangka bahwa annahum yuhsinuna sun'a, mereka melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Bisa antum bayangkan, orang yang ditimpa keadaan seperti ini, dia mesti akan pede dengan apa yang diyakini dan dikerjakannya. Dan pasti kalau sudah seperti ini, dia akan berusaha mengajak orang untuk mengikutinya. Inilah yang namanya syubhat. Dan karena keadaan syubhat seperti ini, wajar kalau dijelaskan juga oleh para ulama, syubhat adalah penyakit atau perbuatan dosa termasuk yang paling digemari oleh iblis. Laknatullah alaih. Sesuatu yang disukai oleh iblis, baik atau buruk, ya pasti keburukan. Secara umum iblis menyukai semua dosa. Tapi iblis kan tidak berdaya dengan pengampunan yang Allah janjikan, dengan tauhid yang ketika seorang hamba berusaha memurnikannya, Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai manusia, sesungguhnya engkau pada hari kiamat nanti ketika menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi ketika kau menghadap Allah, kamu tidak menyekutukannya dengan apapun, tidak berbuat syirik sedikit pun, menjaga kemurnian tauhid, apa kata Allah? Maka aku akan berikan untukmu pengampunan yang sepenuh bumi pula. Iblis tidak berdaya menghadapi ini. Ketika hamba memohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Makanya fitnah syubhat ini sangat digemari oleh iblis. Kenapa? Dengan cara fitnah syubhat ini, siapa yang terjerumus ke dalamnya, maka kemungkinan kecil dia bertobat. Kenapa? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, karena dia menyangka telah melakukan perbuatan sebaik-baiknya. Apakah mungkin ada orang yang bertobat dari kebaikan?
kita mengetahui tobat itu kan pertama kali muncul adalah ketika kita menyadari diri kita salah, makanya kita menyesal. Sehingga syaratnya tobat yang nasuh, syaratnya adalah an-nadam, penyesalan dari dosa yang kita lakukan. Al-azam ala adamil audah, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya karena dia merasa bersalah. Coba disinilah hebatnya tipu daya syaitan, bisa menjerumuskan banyak manusia dari jalan Allah, kecuali tentu orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa dari para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering mencoba dalam hal ini sebuah riwayat yang riwayat ini sebenarnya secara sanad bermasalah, lemah sanadnya, ya riwayatnya lemah, tetapi digunakan atau dibawakan oleh para ulama karena menunjukkan maknanya yang benar sehubungan dengan pembahasan kita fitnah syubhat. Apa itu? Riwayat yang menyebutkan bahwasanya iblis pernah berkata, ahlaktu bani Adam bidzunubi fa ahlakuni bil istighfari wa bila ilaha illallah. Aku selalu membinasakan manusia dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Tapi manusia balas membinasakan aku, kata iblis. Manusia banyak menghancurkan godaan-godaanku. Upaya penyesatan iblis dengan apa? Bil istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa bila ilaha illallah, dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Gagal iblis. Orang berdosa mohon ampun sungguh-sungguh, Allah Maha Pengampun, diampuni dosa-dosanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari dosanya seperti tidak punya dosa sama sekali. Maka iblis karena dia ahli dalam menggoda, dia mengatakan apa? Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat kenyataan ini, apa yang dilakukan? Basastu fihimul ahwa, aku pun menyebarkan pemahaman hawa nafsu di kalangan mereka, pemahaman syubhat di kalangan mereka, menyebarkan hal-hal yang menimbulkan kerancuan di kalangan manusia. Kata iblis setelah itu, fahum yudnibun wa la yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Setelah itu manusia ini berbuat dosa dan tidak bertobat karena dia menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Makanya kita ketahui penjelasan dari para ulama kita, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan. Secara umum godaan iblis itu terbagi menjadi dua macam, iya kan? Yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat tadi sudah kita bahas, kerancuan, kesamaran. Adapun syahwat adalah hal-hal yang berhubungan dengan godaan nafsu manusia untuk tertarik kepada dunia. Makanya dia berhubungan dengan harta, ambisi, memiliki harta, memiliki perbendaharaan dunia secara berlebihan, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan memuaskan nafsu secara tidak halal. Naudzubillah min dzalik. Cuman kalau godaan yang berhubungan dengan syahwat kayak tadi, cenderung manusia menyadari dirinya berbuat salah, sehingga ya kita saksikan orang-orang yang mengikuti nafsu melakukan perbuatan dosa jenis ini, meskipun ini jelas dosa yang sangat besar, ya tidak patut untuk diremehkan, tapi kita dapati banyak orang-orang yang melakukannya menyadari dirinya salah, atau paling tidak dia mengatakan dirinya kotor.
Coba tanya dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan di pinggir jalan, ajak dia ke masjid. Apa yang dikatakan? Masjid itu untuk kalian yang suci, bukan untuk orang-orang yang kotor seperti kami. Iya kan? Mereka mengatakan dirinya kotor. Sehingga seburuk apapun yang mereka lakukan, tetap saja masih ada peluang untuk bertobat. Karena orang yang merasa dirinya kotor, satu saat dia berpikir untuk membersihkan dirinya. Tapi coba antum menegur orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Jangan lakukan ini. Loh, kenapa jangan lakukan? Ini amal soleh. Ini adalah dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Ini adalah dalam rangka membela Islam. Ini adalah dalam rangka memperjuangkan kalimat Allah. Masya Allah. Padahal itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah iblis sukses dalam menggoda manusia, menjerumuskan mereka dalam dosa yang kemudian mereka susah lepas darinya, karena ada keyakinan itu adalah sebab yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antum masih ingat pernyataan dari imam siapa? Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in. Salah seorang ulama salaf yang juga disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Ya, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Yang sangat kuat dan terpercaya dalam masalah keilmuannya, juga ketakwaannya. Apa kata beliau? Al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyati. Al maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat yang lain. Tentu setelah syirik. Ya, bid'ah ini jadi syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan orang yang mengamalkan sesuatu dianggapnya bagian dari agama, padahal agama berlepas diri darinya. Bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Perbuatan maksiat masih diberikan taubat oleh Allah, sedangkan bid'ah tidak diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, bagaimana ada perbuatan dosa yang tidak diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, maksudnya perbuatan bid'ah itu ya kecil peluang bagi orangnya untuk bertobat. Meskipun kalau Allah bukakan hatinya, berikan hidayah, dia akan tentu bertobat karena taufik dari Allah. Tapi secara peluang untuk bertobat kecil. Kenapa? Kata Ibnu Taimiyah, karena dia tidak merasa dirinya salah. Ya, orang yang merasa dirinya benar. Apakah orang ada yang bertobat dari sesuatu yang diyakininya benar? Diyakininya jihad, diyakininya membela Islam. Justru kalau kita tegur dia akan meragukan keimanan kita. Inilah bid'ah namanya. Makanya kenapa perbuatan bid'ah itu bisa berkembang, bisa kemudian banyak yang mengikutinya, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah? Karena orang yang melakukannya tidak menyadari dirinya salah, bahkan menganggap itu memperjuangkan Islam. Kalau benar, maka akan dilakukan lagi yang kedua, yang ketiga akan ditambah lagi, yang keempat akan dimodifikasi lagi. Sehingga meskipun awalnya rata-rata bid'ah itu kecil, karena namanya sesuatu yang dianggap baik, akhirnya apa? Dilakukan, dikerjakan, ditambah, dimodifikasi. Semakin ramai dikerjakan, lama-kelamaan menjadi besar. Lama-kelamaan menjadi besar. Ada pernyataan dari Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarh Sunnah, kitab yang memuat prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam anna saghiral bid'ati ya'udu hatta yasira kabiran.
Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummati kana awwaluha saghiran yushbihul haqq faghtara bidzalika man dakhala fihi thumma lam yastati'il khuruja minhu. Ketahuilah, kata beliau, ini dimuat di dalam kitab yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah. Berarti pembahasan dan memperingatkan umat dalam hal ini tentang bid'ah, tentang syubhat, ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata beberapa hari mengatakan, untuk tahu beliau di zamannya setelah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, karena dia berguru di murid-muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ketahuilah, sesungguhnya bid'ah itu meskipun awalnya kecil, maka dia akan berulang dan terus dilakukan sampai menjadi bid'ah yang besar. Ya, inilah akibatnya kalau tidak ada orang yang menasihati atau mengingkari perbuatan bid'ah. Malah ikut-ikutan mendiamkan seolah-olah mendukungnya. Beliau berkata, wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah, dan demikianlah keadaannya semua bid'ah yang terjadi di umat ini. Awalnya selalu kecil, menyerupai kebenaran, seolah-olah benar, karena orang yang melakukannya tidak segan-segan menggunakan dalil dari Al-Quran, padahal dipahami dengan hawa nafsu, membawakan hadis atau membawakan ucapan ulama, apalagi. Demikianlah semua bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya kecil, samar dan dikesankan menyerupai kebenaran, sehingga banyak orang yang tertipu dan masuk ke dalamnya. Setelah itu dia tidak bisa keluar lagi darinya. Ini keadaan bid'ah yang terjadi di umat ini. Ketika menjelaskan poin ini, sebagian dari para ulama menyebutkan contoh kisah dari hadis yang sahih. Antum masih ingat kisahnya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika dilaporkan oleh sahabat lain Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, tentang apa yang dia saksikan di masjid di Kufah. Ketika ada sekelompok orang, ya, yang berzikir dengan menggunakan batu kerikil. Ini dasar penetapan sebagian dari para ulama bahwasanya as-subhah, biji-bijian tasbih itu tidak disyariatkan, karena diingkari di sini oleh Ibnu Mas'ud dengan keras. Di antara dalilnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat orang-orang yang berzikir dipimpin oleh seseorang. Orang ini mengatakan kabiru mi'ah, bertakbirlah 100, maka mereka menghitung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 100. Halilu mi'ah, bertahlil, ucapkan la ilaha illallah 100. La ilaha illallah dihitung dengan biji-bijian batu kerikil tadi. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengingkari, tapi ini kok berzikir, tapi kok caranya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dia sendiri sahabat menyaksikan bahwa Nabi SAW tidak mengajarkan seperti ini, padahal petunjuk beliau petunjuk yang sempurna dan lengkap. Akhirnya dia kembali bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menceritakan perkara yang dia ingkari, tapi dia masih agak bimbang dalam menyikapinya. Akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu datang ke masjid tersebut dan dia menyaksikan ini adalah perbuatan yang tercela meskipun kelihatannya dibungkus dengan kebaikan. Apa kata beliau? Uddu sayyi'atikum, hitunglah keburukan-keburukan kalian. Ya, ini panjang ucapannya. Di antaranya dia mengatakan kepada mereka, innakum la ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalah. Kalian ini apakah agamanya lebih lurus dibandingkan dengan agama yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad SAW, atau kalian ini adalah pembuka pintu-pintu kesesatan, pengingkaran yang keras. Apa jawaban mereka ketika itu? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Lihat, diingkari oleh sahabat, mereka masih bisa beralasan, tujuan kami adalah hanya untuk kebaikan. Ketika itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjawab, wa kam min muridin lil khairi la yusibuhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut karena jalurnya salah. Niatnya benar, mungkin betul niatnya mencari kebaikan, tapi di dalam Islam tidak cukup dengan niat saja. Jalan juga harus benar. Itulah sebabnya diutus Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan pemahaman dan pengamalan para sahabat agar kita mengetahui jalan yang benar yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ini gambaran tentang fitnah syubhat. Kenapa dia menjadi godaan atau dosa yang lebih digemari oleh iblis? Ada lagi penjelasan sebagian dari para ulama. Contohnya seperti yang diterangkan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala sewaktu menjelaskan keburukan perbuatan bid'ah. Beliau menyebutkan bahwa perbuatan bid'ah itu dampak negatifnya diantaranya adalah merusak hati, sampai merusak keyakinan. Inilah syubhat. Ya, kalau keyakinan sudah rusak, anggota badan mesti juga akan rusak. Tapi perbuatan maksiat meskipun jelas mengurangi iman, tapi belum tentu dia bisa merusak keyakinan dasar keimanan kita. Beliau mengambil dalil dari hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Imam Bukhari. Di dalam Sahih Imam Bukhari, Rasulullah SAW ada kisah seorang sahabat yang disebutkan di dalam hadis ini. Seorang sahabat yang sering membuat tertawa Rasulullah SAW. Disebut namanya juga Abdullah. Dia punya kebiasaan buruk, tidak bisa meninggalkan minuman keras. Yang jelas hukumnya haram, dosa besar, iya kan? Sehingga berkali-kali dibawa kepada Rasulullah SAW untuk ditegakkan hukuman cambuk padanya. Ya, tapi dia tidak menolak. Ya jelas karena hawa nafsunya atau karena kebiasaan yang susah dia tinggalkan. Yang jelas dia melakukan berkali-kali. Sehingga ketika untuk kesekian kalinya dia dibawa menghadap Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang marah. Sahabat ini mengatakan, la'anahullah ma aktsara ma yu'ta bihi ila Nabi SAW. Semoga Allah melaknat dia karena terlalu sering dibawa menghadap Nabi Muhammad SAW dengan dosa ini. Ketika mendengarkan ini, Rasulullah SAW menegur sahabat tersebut, la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan melaknat dia. Begini-begini dia tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Dasar keimanan yang paling kuat adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun dia melakukan perbuatan dosa jenis syahwat, tapi tidak sampai merusak keyakinan di hatinya. Bandingkan dengan perbuatan syubhat, bid'ah. Contoh kisahnya Khawarij. Secara penampilan orang-orang Khawarij, Masya Allah, salatnya saja seolah-olah melebihi rajinnya para sahabat. Kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, yahkiru ahadukum salat qira'atahu ma'a qira'atihim wa salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Salah seorang dari kalian akan menganggap sedikit bacaan Al-Qur'annya dibandingkan bacaan Al-Qur'an mereka. Salatnya dibandingkan salat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka.
Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang orang Khawarij? Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kamu jumpai mereka maka bunuhlah mereka. Sudah itu apa? Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah. Karena orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis dari Imam Muslim. Mereka disebut sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Itu hadisnya sahih. Kata para ulama, ini tidak lain menunjukkan karena perbuatan bid'ah yang mereka lakukan itu merusak keyakinan, sampai menghalalkan darah, sampai mereka menghukumi kekal di dalam neraka pelaku dosa besar. Ini kan merusak akidah, ya, menjadikan pengharapan seorang hamba terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi rusak dengan keyakinan seperti ini. Inilah gambaran tentang dahsyatnya atau mengerikannya fitnah syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua fitnah, syubhat maupun syahwat. Nah, dengan ini ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita perhatikan fitnah syubhat ini dihembuskan oleh iblis laknatullah alaih. Tentu dengan tadi yang kita katakan, iblis itu adalah ahli dalam menggoda manusia. Tidak ragu lagi, karena pekerjaannya setiap hari itu. Sumpahnya di hadapan Allah adalah untuk mengumpulkan teman-temannya menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Menggoda manusia dari semua arah. Ini tidak perlu kita bahas lagi karena terlalu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan. Salah satu di antara hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim menjelaskan kemampuan iblis menggoda manusia. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana yajri bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu menggoda manusia atau mengalir di dalam tubuh manusia di tempat-tempat mengalir atau beredarnya darah. Dari hadis ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, iblis itu ketika ingin menggoda manusia, dia masuk dulu ke dalam dirinya untuk dipelajari karakternya manusia itu. Sekarang manusia secara kesimpulan terbagi dua saja. Ada orang yang semangat berbuat. Pada dasarnya dia ingin melakukan kebaikan, aktif. Yang kedua adalah orang yang pasif, ahlul iqdam dan ahlul ihjam. Itu istilah dalam bahasa Arab. Ya, orang yang pasif otomatis dia malas beragama. Cenderung menganggap agama itu merepotkan, bikin habis waktu. Orang salat berjamaah 5 waktu dikatakan berlebih-lebihan. Orang yang seperti ini iblis akan gampang menggoda dia, jauhi agama, digoda dari segi syahwatnya dia, maka akan dia tenggelam di dalam pemenuhan syahwatnya. Cuman jenisnya godaan ini sudah kita bahas tadi. Orang-orang yang melakukannya cenderung dia mengetahui dirinya salah karena dia sendiri sadar kurang perhatian terhadap agama. Nah, sekarang golongan manusia yang kedua, aktif. Iblis ini menjerumuskan dia, disuruh meninggalkan agama, tidak mungkin dia mau, iya kan? Disuruh melakukan perbuatan dosa terang-terangan, pasti dia akan menolak. Maka iblis menggoda jenis manusia seperti ini dengan cara dibuat berlebih-lebihan dan melampaui batas. Itulah sebabnya mungkin pernah Anda dengar Imam Ibnu Qayyim menukil dari ucapan seorang ulama salaf, godaan iblis itu hanya berkisar kepada dua saja, dan dua-duanya menyimpang dari jalan yang lurus. Mana yang berhasil sudah selesai dua, sudah puas dia karena sudah berhasil menyimpangkan manusia. Apa kata ulama ini? Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidak Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia di dalam agama kecuali syaitan atau iblis memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Yang pertama apa? Imma ila tafritin wa taksir. Dibuat manusia malas, anti, kurang dalam melaksanakan perintah Allah itu. Ini menimpa orang-orang yang pasif, anti terhadap agama. Yang kedua, wa imma ila guluwin wa mujawazah. Dia menggoda manusia untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas.
wala yubali bi ayyihima dhafir, dan dia tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil menggoda manusia dari dua cara ini. Golongan yang kedua, karena ingin digoda menjauhi agama, mereka tidak mau. Maka apa yang terjadi? Iblis justru menggoda mereka dari arah semangatnya. Dari arah semangatnya. Dihembuskan, dibisikan, sekarang saatnya kita berbuat. Sekarang saatnya kita mempraktekkan semangat kita. Sekarang saatnya kita melihat kemungkaran, kita harus mengingkari terang-terangan, kita harus memberontak, kita harus mencela pemerintah dan seterusnya. Godaan iblis. Inilah yang kemudian menimpa orang-orang Khawarij. Dengan semangat mereka beribadah, iblis menggoda mereka. Aduh, jangan seperti para sahabat. Masa kita harus menasihati pelan-pelan? Masa kita harus lambat? Apa yang terjadi? Orang-orang Khawarij ini juga mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadinya iblis mengesankan kamu kalau belajar ilmu, aduh kelamaan. Masa orang sudah berperang kita masih menuntut ilmu? Seolah-olah tidak berbuat. Semangatnya ya digoda mereka untuk melampaui batas, digoda dari arah semangat yang mereka miliki. Ini namanya syubhat. Makanya antum perhatikan contohnya tentang orang-orang Khawarij yang tadi penampilan mereka dalam ibadah luar biasa. Ucapannya disebutkan di dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Orang-orang Khawarij itu kalau berbicara dengan ucapan yang terbaik kalau didengar manusia. Jadi mereka tidak mengatakan kami ini ingin membenci Islam, kami membenci sunnah, tidak. Kalau secara pengakuan apa? Ucapan-ucapan yang terbaik didengar oleh manusia. Sudah penampilannya, ibadahnya kelihatan luar biasa, ucapannya seperti itu, maka jelas ini memperdaya manusia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menghadapi orang-orang Khawarij dengan slogan mereka yang mereka bawa di zaman itu, mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bayangkan memprotes para sahabat dalam menerapkan hukum Allah. Sekarang siapa yang paling kuat menegakkan hukum Allah setelah Rasulullah SAW kalau bukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in? Ya, ini Khawarij zaman dahulu yang ditentang langsung para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena dia berhadapan dengan orang sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menggunakan kalimat dari Al-Qur'an yang beliau sendiri sudah mempelajari langsung dari Rasulullah SAW. Maknanya bahwa yang mereka ucapkan itu tidak sesuai dengan penafsiran yang benar, meskipun kelihatannya memakai Al-Quran. Apa kata Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang terkenal ketika itu? Kalimatu haqqin urida biha batil. Ini adalah kalimat yang hak, yang dikehendaki dengan itu kebatilan. Masya Allah, ini yang banyak memperdaya manusia. Ini yang banyak menipu manusia. Seseorang kalau sudah menampakkan seolah-olah dia membaca Al-Quran, membaca hadis, seolah-olah dia pandai berdalil, orang akan tertipu. Orang tidak perhatikan bagaimana pemahamannya. Orang-orang Khawarij juga seperti itu. Orang-orang Khawarij itu disebut Al-Qurra, banyak penghafal Al-Quran, tidak main-main. Bukan berarti penghafal Al-Quran itu buruk, tapi ini diantara syubhat yang mereka miliki. Al-Qurra, ahli baca Al-Quran, tapi pemahamannya dari mana? Bukan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Justru ini yang menjadikan itu adalah fitnah syubhat. Karena dengan mereka menampilkan penampilan seperti ini, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, semakin samarlah kesalahan mereka. Antum perhatikan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita permusuhan yang dilakukan oleh syaitan dan bala tentaranya. Itu adalah permusuhan
yang bukan cuma permusuhan terang-terangan. Karena tidak semua orang atau bahkan banyak yang menolak kalau digoda terang-terangan untuk meninggalkan Islam misalnya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan jin maupun manusia. Dua jenis syaitan ini bekerja sama. Dengan apa? Mereka satu sama lain akan saling membisikkan kata-kata indah yang menipu. Syubhat. Al-Quran telah menjelaskannya. Di ayat lain yang semakna dengan ayat ini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, tapi cukuplah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hidayah untuk menghilangkan syubhat mereka dan pemberi pertolongan untuk melawan permusuhan terang-terangan yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan dua hal, permusuhan terang-terangan, yakni menyiksa orang-orang yang beriman supaya memalingkan mereka dari agama Allah. Kalau tidak bisa maka dengan tasykik, membuat kerancuan agar orang ragu terhadap agamanya. Kalau kita ingin jelaskan panjang lebar masalah ini terlalu banyak, waktunya tidak cukup. Dan insya Allah gambaran tentang masalah ini sudah kita paham. Cuman yang ingin kita tekankan di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, fitnah syubhat ini bisa menimpa siapa saja, iya kan? Apakah ada jaminan orang yang sudah mengikuti pengajian sunnah, pengajian salafi atau dakwah salafiyah, lantas dia aman dari fitnah syubhat atau syahwat? Ada jaminan enggak? Tidak ada. Yang dijaminkan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita berharap termasuk golongan mereka, mengharapkan, tapi tidak bisa memastikan. Apalagi tadi jenis fitnah syubhat menimpa orang yang cenderung semangat beragama atau malas beragama? Cenderung semangat beragama. Maka hati-hati, bukan berarti semangat beragama salah, tapi semangat harus didukung dengan ilmu. Semangat harus didukung dengan pemahaman yang benar. Ya, ini semua menjadikan kita selalu berlindung kepada Allah. Agama Allah mesti terjaga. Kitanya yang belum tentu terjaga, kecuali kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan pemahaman agama yang benar dalam ilmu dan amal. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, untuk selamat dari fitnah syubhat, kiat pertama dan utama dan selalu harus menyertai diri kita adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari kemungkinan tersesat. Wallahi sudah banyak contoh nyata dari kalangan para ulama, orang-orang yang kena syubhat langsung berubah meninggalkan agamanya dalam keadaan dia membela keyakinan buruk tersebut. Ada orang yang semangat, tapi ilmu mungkin dia pernah menuntut, tapi tidak sungguh-sungguh. Berdoa kepada Allah dia juga lakukan sekali-sekali karena merasa dirinya hebat, sudah senior, sudah lama ngaji. Akhirnya lupa untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita renungkan kenapa di dalam surat Al-Fatihah selalu kita baca di setiap rakaat salat kita, bahkan rukun di dalam salat setiap rakaat. Kita baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ini bukan hanya meminta hidayah yang tidak kita miliki kemudian kita miliki, sehingga dikatakan orang yang sudah mendapat membaca doa ini. Tidak. Anda sekarang surat hidayah, tapi bagaimana selanjutnya istiqomah di atas hidayah? Makanya kata Imam Ibnu Katsir, terkandung di dalam permohonan ini
talabus sabat 'alal hidayah, juga terkandung meminta keteguhan di atas hidayah. Minta istiqomah. Minta kita diwafatkan di atas manhaj yang hak, seperti doa yang selalu diulang-ulang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, salah seorang muridnya yang pernah menyertai beliau. Selama berbulan-bulan Imam Ahmad ketika berdoa hanya mengucapkan, selalu mengulang-ulang doa, Allahumma amitni alal islami was sunnah, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkan doaku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Yakni di atas agama Islam dan juga pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita ada dulu? Ya. Kita ada dulu insyaallah, setelah itu kita teruskan. Barakallahu fikum. Fadhil. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kita lanjut dengan kita ringkas pembahasannya. Jadi yang pertama tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu di tangan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dan petunjuknya, maka kita harus rajin sungguh-sungguh berdoa selalu untuk meminta hidayahnya dan diselamatkan dari kesesatan. Di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih kita kenal di dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya, maka mintalah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah kepadamu. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Berikutnya, menetapi ilmu dengan pemahaman yang benar. Orang-orang Khawarij kalau dari segi menghafal Al-Quran, dan mereka juga tentu paham bahasa Arab, mereka miliki, tapi pemahaman yang benar yang mereka tidak miliki. Ingat, Al-Quran dan Sunnah apakah mungkin mengajarkan kesesatan? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Sebaik-baik petunjuk adalah Al-Quran. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita pelajari dengan benar, tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah akan menyesatkan kita, tidak mungkin akan menjerumuskan kita dalam fitnah syubhat maupun syahwat. Al-Quran dan Sunnah adalah sebaik-baik pembimbing untuk membenarkan pemahaman kita dan pengamalan kita. Makanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala memuji petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan dua sifat, seperti yang diterangkan di dalam surat An-Najm ayat yang kedua. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau tidak sesat dan tidak menyimpang. Kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam ayat ini Allah mensucikan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari dua jenis kesesatan. Dalam memahami agama, yang kedua dalam mengamalkan agama. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Ya, memang syahwat itu berhubungan dengan pengamalan, sehingga dia malas mengamalkan agama. Kalau syubhat berhubungan dengan memahami agama, sehingga dia akan rancu memahami agama. Dua-duanya ini tidak ada pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan ma dhalla, ad-dhalal lawannya adalah al-huda. Ilmu, pemahaman yang benar untuk meluruskan ya ilmu kita, menghilangkan syubhat. Adapun wa ma ghawa, al-ghiwaya atau al-ghayyu lawannya adalah ar-rusydu. Al-ghayyu adalah penyimpangan dalam mengamalkan agama. Lawannya adalah ar-rusydu, bimbingan dalam mengamalkan agama. Oleh karena itu al-huda dan ar-rusydu ini Allah juga nyatakan ada pada petunjuk yang dibawa oleh para khulafaur rasyidin.
alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Para khalifah yang mulia ini disifati dengan dua. Ar-rasyidin memiliki bimbingan dalam mengamalkan agama, al-mahdiyyin memiliki bimbingan dalam meluruskan ilmu. Kalau kita belajar dengan pemahaman yang benar, makanya selalu kita tekankan, antum mengikuti pengajian bukan cuma sekedar mengisi waktu, bukan cuma sekedar sudah biasa ngaji, yang penting ada saja pengajian. Antum harus mempertimbangkan, menguatkan ilmu, membenarkan pemahaman ini yang akan menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syubhat, kemudian juga fitnah syahwat. Apalagi ketika orang-orang banyak di sekitar kita yang selalu mengusik kita, mengajak kita untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Ada pernyataan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala tentang orang-orang Khawarij. Apa kata beliau? Inna aqwaman ibtagawul ibadata fakharaju ala wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dzalik. Ada sebagian kaum mereka dengan semangat ingin beribadah, tapi mereka tidak perhatian dengan ilmu. Akibatnya mereka keluar memberontak kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan pedang mereka. Seandainya mereka mencari ilmu, maka niscaya ilmu akan mencegah mereka dari kesesatan tersebut. Oleh karena itu dalam majelis ilmu harus benar-benar diterangkan setiap permasalahan dengan dalil ilmiah, Al-Quran dan Sunnah dengan nukilan dari pernyataan para ulama salaf. Ini harus menjadi majelis ilmu kita. Ya, kalau Al-Quran sebaik-baik petunjuk, tapi pemahamannya bagaimana? Ada orang yang mungkin menyebutkan hadis, tapi dipahami dengan pemahaman sendiri. Maka kajian sunnah harusnya adalah kajian-kajian yang benar-benar ilmiah, selalu menukil pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, pernyataan para ulama, bukan hanya kajian-kajian yang kita jadikan seperti orang awam, hanya sekedar untuk bisa kita tertawa atau kita bersantai-santai, tapi perbaikan dari hal-hal yang kita butuhkan dalam keimanan kita, sedikit yang kita dapatkan dalam kajian tersebut. Jadi penting membenarkan ilmu, karena ilmu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan cahaya kepada kita untuk bisa menerangi syubhat. Bagaimana Rasulullah SAW mensifati jelasnya petunjuk yang beliau bawa di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas petunjuk yang putih bersih, terang benderang. Saking terangnya sampai apa? Malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjukku ini kecuali orang-orang yang akan binasa. Kebinasaan karena berpaling dari dalil, berpaling dari memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini sudah kita ketahui. Tapi kenapa waktu kita menyebutkan ayat Al-Quran juga kita tidak nukilkan pernyataan dari mereka? Waktu kita membawakan hadis juga tidak kita bawakan keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil namanya dalil. Kenapa? Karena sesuai dengan artinya, pembimbing. Orang yang mengikuti dalil tidak mungkin tersesat. Orang yang sesat adalah orang yang menyelisihi dalil. Namanya juga dalil, artinya pembimbing. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man taraka dalil dhallas sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, maka akan tersesat jalannya. Ilmu ini agung, ilmu ini menjaga kita. Cuman bagaimana kita memahami ilmu itu? Ya, makanya di dalam kitab Talbis Iblis, Imam Ibnul Jauzi pernah menyatakan, ternyata menghalangi manusia dari ilmu benar, pemahaman yang benar, ini adalah perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis untuk menjebak manusia. Masya Allah. Jadi kesesatan itu bermula dari tidak perhatian dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar, meninggalkan manhaj salaf.
Oleh karena itu penting untuk mengkaji manhaj salaf. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, meluruskan pemahaman, menjelaskan tentang manhaj salaf dan memperingatkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini sangat-sangat penting untuk memberikan cahaya agar tipu daya syaitan menjadi rusak. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Beliau mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama, pengkaburan pertama, talbis sama dengan syubhat artinya. Pengkaburan pertama yang akan dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus adalah menghalangi mereka dari ilmu. Makanya mungkin semua kelompok yang mengaku Islam mengatakan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi untuk mengatakan kami mengikuti pemahaman para sahabat atau merujuk kepada tafsir-tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini hanya Ahlus Sunnah yang melakukannya. Ya, Salafiyun yang melakukan, atau Salafiyah yang memberikan perhatian kepadanya. Kata beliau, perangkap atau pengkaburan pertama yang akan dipasang oleh iblis untuk menjerumuskan manusia adalah menghalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Li'annal ilma nurun, karena ilmu cahaya. Iblis menginginkan kita gelap agar mudah diseret sesuai dengan keinginannya. Li'annal ilma nurun, fa idza atfa'a masabihahum. Kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya lampu-lampu manusia dengan cahaya ilmu, khabbatahum fil dhulami kaifa syaa, maka dia pun akan bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kesesatan sesuai dengan keinginannya. Maka majelis ilmu harus benar-benar isinya ilmu. Ya, ini tanggung jawab kita semua, termasuk panitia pengajian. Di zaman sekarang ini kita belajar sesuatu yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Karena kita butuh sebab-sebab yang menjaga iman kita, menjaga pemahaman kita. Kalau sudah terjadi kerancuan menimpa, tadi sedikit demi sedikit, lama-kelamaan ilmu akan ditinggalkan. Coba antum sekarang perhatikan. Ya, secara umum, pengajian yang paling banyak dihadiri dan digemari oleh kaum muslimin secara umum adalah pengajian yang menyebutkan dalil atau yang lebih banyak ketawanya? Lebih banyak. Sayangnya juga termasuk orang-orang yang menisbatkan diri pada manhaj salaf. Kalau pengajian-pengajian yang hanya membaca dalil, membaca kitab, dikatakan wah ini terlalu kaku. Ya, hanya baca dalil terus. Padahal apakah ada yang lebih baik dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, membaca keterangan para ulama? Ya, makanya sekarang orang sudah mulai menggunakan, ya, membaca Al-Quran saja mungkin tidak dibaca bahasa Arabnya, langsung terjemahan. Membaca hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu apalagi ucapan ulama salaf. Karena orang sudah tidak perhatian, yang begini sudah tidak menarik lagi. Akhir zaman penuh dengan fitnah, disebabkan kita kurang berpegang teguh dalil dengan ilmu yang benar. Itu permasalahannya. Baik. Kemudian satu lagi, sebab untuk menjaga kita dari fitnah, sebenarnya kalau kita sebutkan ya banyak sebab-sebabnya. Yang paling penting kita terangkan di sini, ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu berpegang teguh dengan 2 kalimat syahadat. Memurnikan tauhid, menjauhi perbuatan syirik, memurnikan ittiba, menjauhi perbuatan bid'ah. Ini adalah sumber keteguhan yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman, menjaga mereka dari segala macam fitnah yang merusak iman mereka dengan ucapan yang teguh, yaitu 2 kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar dalam kehidupan dunia sampai di akhirat nanti. 2 syahadat inilah makna dari al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh yang disebutkan di ayat ini, karena langsung ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
dari sahabat yang mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzaka qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang muslim ketika dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kuburannya, maka dia akan mempersaksikan dua kalimat syahadat. Itulah maknanya firman Allah di ayat tadi. Jadi belajar tauhid. Belajar tauhid tidak pernah berhenti sampai kita mati. Kalau kita ingin dijaga sampai mati. Belajar sunnah, menganjurkan untuk selalu mengikuti sunnah dan mengingkari hal-hal yang bertentangan dengan sunnah. Perbuatan bid'ah, fitnah, syubhat dan syahwat harus terus kita sampaikan di dalam pengajian-pengajian kita, kalau kita ingin selalu terjaga sampai di akhir hayat kita. Tauhidul ibadah dan tauhidul ittiba, inilah jalan Allah yang lurus, kata Imam Ibnu Qayyim. Mengesahkan Allah dalam beribadah semata-mata dan hanya menjadikan panutan kita dalam beribadah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, kajian sunnah adalah kajian yang selalu memberikan perhatian kepada dalil, kepada pembahasan masalah tauhid, pembahasan masalah akidah, penekanan Rasulullah SAW dalam, tentu saja dalam ibadah, apalagi dalam urusan keimanan, akidah, termasuk dalam masalah muamalah. Tentu saja termasuk dalam masalah dakwah dan semua masalah-masalah yang lain. Kalau kita berpegang teguh dengan sebab-sebab ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari berbagai macam fitnah, syubhat maupun syahwat, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menutup usia kita tetap istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana doa yang disampaikan oleh Imam Ahmad yang tadi kita nukilkan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, waktu juga yang membatasi kita. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di malam hari bermanfaat bagi kita semua, menjadikan kita semua semakin termotivasi untuk menjaga nikmat hidayah yang sangat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita mengenal Islam, kemudian ada perhatian untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikianlah saya cukupkan. Sebelum kita melaksanakan sholat, saya baca beberapa pertanyaan yang sampai. Bagaimana dengan banyak di antara kita yang merasa cukup dengan hanya mengenal yang ditahunya sudah lama bertahun-tahun, merasa sudah banyak ilmu, sudah tahu banyak, sehingga tidak mau lagi belajar dan bermodalkan penampilan zahir. Iya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang merasa cukup untuk menyadari dirinya bahwa menuntut ilmu itu bukan cuma menambah, manfaatnya juga untuk mempertahankan. Dekat dengan ilmu berarti dekat dengan penjagaan Allah. Di dalam riwayat yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusu al-mal. Ilmu itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan harta, karena ilmu itu akan menjagamu dengan izin Allah, tapi harta justru kamu yang harus menjaga dia. Kita katakan sama ikhwan yang seperti ini, kenapa kalau untuk urusan dunia Anda tidak merasa cukup, tidak merasa sudah punya kelebihan? Ya, kalau masalah mencari keuntungan, harta, orang tidak mengatakan, oh saya sudah cukup, berhenti sampai di sini. Selalu dia ingin yang lebih. Ya, tapi kalau untuk ilmu dia merasa cukup. Padahal dari mana dia merasa cukup? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilmi, ma talabal ilma. Senantiasa seorang itu dikatakan berilmu selama dia masih mau menuntut ilmu. Kalau dia sudah menganggap dirinya berilmu, berarti ketika itu dia adalah orang yang jahil. Maka jangan meninggalkan majelis ilmu karena ini tipu daya syaitan. Nah,
Apakah benar Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Rajab berakidah Asy'ariyah? Saya dapat video dari Ustaz muda alumni BPSI-nya, video Syekh Albani yang menyatakan hal tersebut. Bukan Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Rajab tidak. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan berakidah Asy'ariyah, terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Makanya para ulama menyebutkan ini adalah ketergelinciran karena bukti dari pemahaman-pemahaman yang lain mereka menyelisih akidah yang salah ini, ya. Ibnu Hajar, kemudian Imam Nawawi dan para ulama yang lain, mereka tergelincir dalam masalah ini. Nah, ada pernyataan dan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tentang masalah ini yang menyebutkan bahwa keduanya tergelincir dan di dalam masalah-masalah yang lain mereka tetap di atas pemahaman para ulama salafus saleh. Nah, saya bekerja di lembaga pendidikan bimbingan belajar yang sangat menggaungkan penerapan syariat Islam di dalamnya. Namun dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid masih banyak yang berlainan gender, guru ikhwan mengajar siswa akhwat atau sebaliknya. Semua itu karena keterbatasan guru yang ada. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah guru tersebut berdosa apabila mengajar yang bukan mahram dengan kondisi tersebut? Kalau terpaksa harusnya dengan hijab. Kenapa tidak pakai hijab? Harusnya dengan hijab. Ingin menerapkan syariat Islam tapi dalam hal-hal yang seperti ini tidak menerapkannya, ini tidak sesuai dengan pengakuan. Kan bisa dengan menggunakan hijab. Nah, bagaimana dengan fenomena saat ini banyak orang-orang yang katanya akan membantah syubhat khususnya di media sosial, begitu suka berdebat atau berselisih padahal belum tentu punya ilmu? Jelas tidak benar. Karena yang membantah harus orang yang berilmu. Syubhat itu sendiri adalah kerancuan dalam memahami ilmu. Dia tidak berilmu, maka dia membantah dengan apa? Dengan kerancuan. Jelas tidak benar yang seperti ini. Seseorang dalam urusan dunia saja harus yang berbicara itu orang yang ahli, apalagi dalam urusan agama. Ini orang-orang yang membuat kerusakan lebih banyak daripada manfaatnya. Ketika dia berdebat ya tanpa ilmu, maka dia mestinya nanti akan terpengaruh dengan syubhat karena dia sendiri tidak punya benteng yang kuat. Dan juga yang menjelaskan justru malah mungkin menyesatkan orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, dari perbuatan seperti ini. Adakah amalan atau doa untuk saudara yang sudah meninggal? Doa minta pengampunan kepada Allah. Minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan ketika mayat sudah dikuburkan apa? Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu an yus'al. Mohon ampun untuk saudaramu, minta keteguhan iman ketika menghadapi ujian, pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan meninggikan kedudukannya di sisinya. Bagaimana menyikapi seseorang yang mengatakan Allah Maha keren dan Allah Maha romantis? Nauzubillah min dzalik. Ya, ini orang yang berani untuk berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Apa yang kita anggap baik menurut pemahaman kita, maka Allah bukan baik, tapi Dia Maha baik, Maha indah. Maka dia yang mengetahui makna kemahaindaan Allah kecuali Allah sendiri. Makanya tidak boleh kita menyebutkan tentang Allah dari apa yang kita pikirkan. Dan antum tahu apa hukumnya bicara tentang Allah tanpa ilmu? Hukumnya lebih besar daripada dosa perbuatan syirik. Kalau antum mau tahu dosa yang lebih besar dibandingkan syirik adalah dosa berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan yang keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak ya ini yang berhubungan dengan penyakit hati, ya. Wal ithma, kemudian perbuatan dosa. Wal baghya, perbuatan menganiaya tanpa alasan yang benar. Dan melakukan perbuatan syirik dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Dan lebih di atas lagi, engkau berkata atas nama Allah tentang Allah tanpa ilmu, hanya berdasarkan pikiran atau perasaan.
Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan urutan-urutan dosa dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Ternyata di atas perbuatan syirik masih ada lagi yang lebih buruk, yaitu berkata tentang Allah, termasuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas, mentakwilkan sifat-sifatnya, termasuk memberikan kepada Allah nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak namakan dirinya dengan. Nama-nama Allah itu disebut dengan Al-Asmaul Husna. Ya, bukan cuma sekedar Hasan, tapi dia adalah Al-Ismul Ahsan, yang maha indah kita terjemahkan. Artinya dalam bahasa Arab kata Syekh Ibnu Utsaimin, balighatun fil husni ghayataha, mencapai puncak dalam kemahaindahan. Jadi tidak boleh kita menamakan Allah dengan sesuatu meskipun kita niatkan ini untuk mengagungkan. Apakah Al-Qur'an kurang mengagungkan Allah? Rasulullah SAW kurang mengagungkan Allah sehingga perlu kita ciptakan pengagungan berdasarkan apa yang kita inginkan sendiri? Tidak boleh seperti ini. Kita menamakan Allah cukup dengan nama Allah yang Allah sebutkan bagi dirinya. Demikian pula dalam sifat-sifat kesempurnaannya. Bolehkah seorang istri yang sudah lulus dari pondok pesantren melanjutkan ke perguruan tinggi umum negeri untuk mempelajari ilmu dunia seperti ilmu kedokteran atau matematika bahasa Inggris? Jawabannya, dia tidak memerlukan hal ini. Ya, dia mencukupkan diri untuk meraih kemuliaannya, yaitu berbakti kepada suaminya, mendidik anak-anaknya supaya bisa menjadi sebab tabungan kebaikannya di akhirat nanti. Kalau dia mempelajari dunia itu untuk apa? Ya, kalau ada yang mengatakan ini kan dibutuhkan, sudah ada orang yang melakukan, Anda lakukan yang lebih baik. Kita itu kalau disuruh dengan dua pilihan, satunya lebih baik, satunya di bawah kebaikannya, kita pilih yang mana? Kita pilih yang lebih baik. Ya, kalau ada orang yang melakukannya cukup, jangan lagi ditambah. Biarlah mereka yang sudah terlanjur melakukannya, ini yang melakukan hal tersebut. Adapun kita, kalau kita bisa lakukan yang lebih baik, itu yang kita usahakan untuk kebaikan agama kita. Ya, jadi jangan cuma urusan dunia saja kita mau pilih yang lebih baik, tapi urusan agama kita ya hanya seadanya saja atau bahkan menyerempet hal-hal yang dilarang di dalam agama. Nauzubillah min dzalik. Mohon petunjuk doa yang dicontohkan Nabi SAW untuk terlindung dari fitnah syubhat dan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah dan selamat dari perangkap syubhat atau bid'ah. Banyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW meminta keteguhan iman. Ya, seperti yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma sharifal qulub sharif qulubana ala taatik. Ini semua meminta hidayah seperti di dalam surat Al-Fatihah juga. Ya, dan meminta ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mau menyebutkan doa-doa seperti ini sangat banyak. Antum baca di kumpulan doa-doa seperti kumpulan doa yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid Jawas hafizahullah taala. Ini banyak memuat doa-doa yang semakna dengan meminta keteguhan di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah, termasuk juga doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Nah, di tempat kami ada majelis sunnah, kajian kitab-kitab para ulama yang sangat baik untuk dikaji dan dibahas untuk kondisi sekarang. Akan tetapi kenapa kajian majelis tersebut sang ustadznya selalu mengedepankan suatu mazhab Syafi'iyah, terlalu fanatik buta untuk suatu pendapat ulama Syafi'iyah, bahkan lebih memprihatinkan lagi di masjid kami yang sudah berjalan hampir 6 tahun. Ketika sholat subuh kondisi sudah hampir 1 bulan, doa kurus subuh yang tadinya tidak ada sekarang didawamkan, dirutinkan ketika sholat subuh. Ya, berarti ini kajian yang tidak mengikuti manhaj salaf. Kemungkinan besar kalau keadaannya seperti ini. Kalaupun dia mengikuti atau mengkaji dengan membahas kitab Imam Syafi'i, tidak mengapa. Tapi dia harus menjelaskan dalil yang benar. Karena kita tahu kebenaran itu bukan cuma ada di satu ulama saja. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih maka itulah madhabku. Ala kulli hal, saya tidak mengetahui kajian ini yang disebutkan tadi. Cuma kalau ciri-cirinya seperti ini, ya, ini bukan seperti yang diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ulama di zaman sekarang, ya. Para imam Ahlussunnah di zaman sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, dan para ulama yang lainnya, kita dapati tidak seperti itu. Mereka mengajarkan agama, mereka mengajarkan kita untuk berpegang teguh dengan dalil, bukan fanatik dengan pendapat salah seorang dari ulama.
apalagi salah seorang dari ustaz. Nah, tabarakallahu, cukup sampai di sini, sudah jam 8 ya. Kita akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.